punya, pertama. aku mau ARK visual bilang. ARK visual, aku mau stiker Mipan. Nah, ya Mipan ya lucu sih. Smash. Mipan ya. Kita langsung back to game. Game 3 Israel. Akankah raja dari segala raja akan mulai bangkit dari keterpurukan atau aura fire yang akan membakar kerajaan dari sang raja dari segala raja? Iya, di area atas kali ini kiranya langsung mencicil-cicil ke area R7. Dan ini kayak masih, apa ya, bisa dibilang kayak fight yang bakalan agak sedikit sulit. Karena keduanya bisa dibilang punya regen SP yang sebenarnya memungkinkan banget di area tim fight. Di middle fight ya sebenarnya. Di tengah-tengah tim fight, Keira kali ini masih mencoba untuk meng-clear ini dengan cukup cepat. Sedangkan R7 ya harus sabar. Sedangkan di area midnya kali ini dari Kimi, fansnya masih ditemani oleh seorang Funstrong. Yes, benar banget. Funstrong dan Kimi berhasil mendapatkan blue buff tanpa ada hambatan sama sekali. Dan Albert masih menjadi serigala terakhir, bukan cuma dibacok aja kali ini digaruk. Phoenix ya, Sakaratul Maut satu buah. Abyssal Trap yang benar-benar menggigit dari bawah tanah. Tapi ini kita bisa lihat kalau buat kalian semua yang mau nonton terkena masih ada Purify. Mau coba dipasang, ada miskin kan cepat. Lihat yang terlalu sakit. LJ dan juga Ben seperempat darah terakhir. Dan Albert bakal mencoba untuk memasang dapat satu buah rental dengan rental bisa didapatkan. Kyle mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Mau coba dipasang. Donald Wolski kali ini Whiskingnya gak boleh kemana-mana. Sampai taruh orang lain. Dan lihat first blood didapatkan. Dan ternyata diselesai. Whisking berhasil mendapatkan first blood tapi di sisi lain. LJ dipacul palanya, ditumbuk palanya seorang LJ. Iya, dibalaskan 1-1 di 1,5 menit kita yang pertama. Karena sebenarnya dari Finn tuh baik banget, dia nunggu dengan sabar sampai akhirnya dia bisa ngeluarin Abyssal Era, menghentikan pergerakan dari seorang Kyle juga. Meskipun akhirnya LJ juga harus hilang, tapi menurut aku dari sisi RQ mereka masih lebih untung sih, karena yang hilang itu adalah LJ. Kyle. Enggak, yang hilang Kyle dong. Harusnya mereka rugi dong. Karena kenapa mereka LJ? tukeran nama LJ. Oh, inisiator ya? Iya. Tapi Kyle juga inisiator. Tank sama side. Tapi kalau Kyle kan masih punya damage output. Iya makanya, tapi kalau misalnya menurut aku sih agak sedikit rugi ya, karena dia yang penjaga side-nya ya. Betul juga sih. Iya, dari sisi lain Phoenix Baiklah. harus lagi dan kita lihat Whiskey kali ini seperempat, gak nyampe seperempat tuh dia bakal coba untuk pasang satu buah Sarah dan dipaksa masuk. LJ harus melakukan satu buah poin di Afro aja di sini langsung ada Phoenix, ada Purify yang berhasil didapatkan poin tambahan untuk seorang Finn. Tapi Albert gak boleh pulang, mau jadi goyang harus mundur berubah jadi serigala terakhir. Iya, dan pasti justru yang kecuali dia tahu dari tim RQ Hoshi, pasti nggak punya escapability yang bisa dibilang kayak flicker atau mungkin sprint. Dia cuma punya purify. Dia bakal dipakai untuk mengcounter semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap dari Finn. Tapi ingat, kalau misalnya tadi dia dari game aja, pansnya baru selesai ini aja udah gue tempat LJ sama Finn ini di ranking nanti bakal juga lumayan sakit loh. Dia minimal kalau aku sih biasanya pakai Loriwan sama Ice Limon aja. Dia itu enak banget itu langsung kalau Efeknya ya. yes, bener banget. Tapi kali ini totalnya langsung diamankan sama RQ Hoshi Ji. Yes, tanpa basa-basi mereka menggunakan retribution dan lihat Gila, LJ LJ sudah masih berada di hebat arah sih. rumput, sudah membuka maksud tentara Iya. dan tim arah untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh seorang Pan. Jika kita lihat ternyata Phoenixnya kali ini bakal coba untuk memberikan balasan dan Albertnya harus hilang begitu saja. Setelah ada berhasil yang keluar dari Phantom dan dipower dengan baik sekali oleh Whiskey kali dengan last insanity-nya. Tapi lihat dari LJ yang diberikan langsung kali ke arah seorang Pan. Pannya langsung hilang begitu saja. Dan bahkan lihat terkena sesak kali ini dua member dari tim RQ langsung mundur. Keira yang masuk. Kali ini benar-benar gak membiarkan tim RQ Hoshi pulang dengan leluasa setelah menumbangkan Pan. Yang terbaik saya tiba-tiba datang mencoba untuk berubah sekali menjadi lebih indah, tapi kali ini saya belum cukup perkasa dan masih bisa kabur dari PDS dengan seorang Funstrong. R7 ternyata belum bisa merubah segalanya, belum cukup damage untuk seorang R7. Iya, untungnya tadi juga masih punya void blood juga dari R7, masih bisa bertahan. Dan RQ Hoshi, mereka sempat dibalikin keadaannya oleh Aura Fire setelah adanya skin mission yang dibuka di area dan drop dari tim Aura Fire. Kali ini RQ Hoshi harus reset pulang, datang pulang lagi tapi di area atas dan Kieraya dan R7 masih cukup seru seperti yang di lane mereka. Dan Yes. belum ada yang tumbang. Bukan hanya itu aja, R7 hampir saja sayapnya
dipotong oleh seorang Keira dengan goloknya. Iya. Dan dari sisi bawah, Araki Hoshi mencoba fokus untuk mendapatkan turret tambahan. Dari bottom lane, Phoenix sudah standby untuk mengcover seorang Kaya. Tapi Saru menaik orang Ruby kali ini Kaya mencoba dipasang. Dan Ranwoki mencoba dipasangkan David. Ditumbangin. Tapi para pemain dari Araki tidak berhasil mendapatkan apapun. Kerugian yang luar biasa. Material, moral di arah bottom lane juga kerugian di arah top lane. R7 harus down. Lumayan kerugian yang besar untuk tim Araki Hoshi. Mereka tidak boleh seperti ini untuk membawa game yang ketiga. Tapi kalau Aura tetap konsisten seperti ini, mungkin ini bisa menjadi hak game untuk Araki Hoshi. Jelas dari early game, Araki Hoshi sudah mengumpulkan dari segi demo, tapi ternyata dibalikan keadaan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat Parsha memang dari Fansel sendiri ini menjadi kunci yang penting banget buat Aura Fire. Jangan sampai dia ke take down, dia udah punya skill Purify. Permasalahan ya, Fans udah mulai gak kelihatan di team fight. Dia bakal coba cari space untuk ngedapetin gold, gear, ngejar Albert juga. Dari level pun sebenarnya Albert lebih unggul. Permasalahannya dari Araki Hoshi, apakah mereka bisa coba untuk nge-shutdown pergerakan dari Fans yang lagi free farming kali ini? Yes, benar banget. Tapi kayaknya bisa dibilang dari fans juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dia juga masih sedikit shock terapi dengan dua yang diamankan. Dia mencoba untuk mendapatkan seorang Keira. Tidak masih mengenai ada Saru di arah top lane. Di fokus ke arah minion. Dan bakal coba fokus ke arah turtle terlebih dahulu dari seorang Albert. Dan juga Araki Hoshi. Sedangkan kali ini dari Araki mereka bakal coba untuk mengamankan turtle mereka. Untuk setidaknya mengejar juga biar Aura Fire yang bisa mengungguli dari sisi network nantinya. Kali ini dari R7. Almost is never enough, tapi respect banget dari Aura Fire. Lihat sudah purify, hampir saja 5 purify. Kalau 5 purify itu purify gaming banget. Dan Keira di arah top lane, Quicksand telah dikeluarkan kali ini. Mau coba dipasar dengan Albert, ada LG di arah belakang. Keira bakal coba dipasar, ada Raging Sandstorm ke arah belakang. Dan tandanya turret di arah top lane bakal coba didapatkan dengan cukup gampang oleh tim Araki Hoshi. Bakal dibutuhkan dengan arah bottom lane sepertinya. Kita mau coba dipasar, saya nggak boleh pulang. Maunya Goyena bakal masuk lagi ke dalam gas. Dan saya masih bertahan dengan cepat. Ada Phoenix di arah belakang. Dan oh my god, masih berhasil. Dan ternyata bonfire dari seorang fans berubah ke R7 di arah ini diterturret tim Araki Hoshi. Itu tipis banget, setipis dompetnya Oji, tapi kali ini lihat King-nya. Kalau coba untuk mengeluarkan hasil sanity hanya untuk meng-clear minion di area bawah. Dan mereka gak akan membiarkan Aura Fire untuk setidaknya ngedapetin objektif dengan mudah. Kali ini Fit, oke sudah mengeluarkan bisa Lero dan terkena kayak Holy bakal dengan fixernya. Tapi coba di pop up King, masih menjaga badan di area depan kali ini. Udah punya immortality, tapi harus berhati-hati. Dari fans udah mulai terlihat damage outputnya sudah mulai sakit juga ya. Ya karena aku sudah bilang kan di arah early itu sakit banget. Dia pas belum punya apa-apa di arah mid game ini bakal lebih sakit lagi. Tapi kalau di late game dia head to head sama Albert, 2 kali garuk, kali dimakan sama Albert, 2 kali colek punggungnya, dikerokin aja dikit, tumbang. Dikerokin pakai takar ya? Iya, makanya itu. Jadi berhati-hati juga, nggak bisa terlalu late game juga. Di arah mid game masih oke lah, tapi Wiz King bakal coba untuk head to head dengan seorang Keira. Regis tetap dikeluarkan Wiz King. Kita lihat satu adalah di arah belakang karena dia tahu ada Fanta harus mundur dari seorang Wiz King. Masih punya flicker juga harusnya Wiz King, tidak mau terlalu terburu-buru dan head to headnya. Kali ini Wiz King berada di KDA yang lebih diunggulkan dengan 5.5 dan gold kelas dibandingkan seorang Keira. Iya, dan karena Keira sebenarnya juga gak ikut juga dari tadi. Karena Wisky letaknya lebih terlihat jelas. Dan Kyle masih cukup tanky di area bawah. Setelah terkena Abyssal dari seorang Finn kali ini mencoba untuk melihat pergerakan dari tim Aura. Phoenix sudah mulai bertemu dengan LG dan juga Finn kali ini. Pakai langsung wolf transformation ke arah seorang Phoenix. Tapi lihat Keira nice banget dengan sandstormnya. Dan bahkan aku bilang backup dari Aura cepet banget. Oke, dipacol kita lihat tumbuh balanya tapi masih bisa survive kali para pemain dari tim Araki Hoshi. Kali ini di arah Aura Fire mereka diunggulkan dengan adanya 5 player yang masih hidup, sedangkan dari Araki Hoshi 4 versus 5 Momo-chan. Araki Hoshi tidak boleh terlalu offside seperti ini. Iya, kayaknya Albert harus sabar sampai itu terjadi. Esther mau coba dipasang di arah bottom lane. Masih ada Wiggins coba balik kali ini. Ditumbuk balanya oleh seorang Phoenix tapi Hansen betul survive dengan di arah bottom lane. Ini bitter, sorry. Tier kedua dari Araki Hoshi udah hilang. Iya, perlahan tapi pasti kali Aura udah mulai menyetir game permainan ke arah tim mereka. Dan bahkan kita lihat Finnya bakal hilang. Albert langsung full transformation kali ini. Tapi seperti Aura bakal fokus untuk mendapatkan
objektif mereka di area mid child. Yang masih coba berada di paling depan kali ini dari tim Aura Fire LJ. Harus sedikit mundur, masih sedikit mundur, masih mission call. Tapi lihat damage-nya terlalu sakit dari Aura. my God, Kyle berhasil menyangkutkan hatinya terhadap seorang LJ. LJ tertumbangkan di arah jungle. Bersama dengan Finn juga baru hidup kembali di lane of down. Di menit yang ke-10, 10 poin kill diamankan Aura. Tandanya per menit 1 poin kill diamankan oleh Aura Fire. Dan ini bencana untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, Aura Fire mereka udah mulai kali ini. Mulai membawa gameplaynya ke area mid game sampai ke area late game. Ini bakal menjadi kerugian sih buat RRQ Hoshi. Karena Aura Fire mereka punya Phoenix, mereka punya Phantom yang gila itu bakal Mantap, menjadi Fernando dikeluarkan, kira di arah belakang. Saya berhasil mengkocek kali ini bakal dipasangkan ke arah Wah, depan. sakit banget Pasnya itu. bebas banget di arah belakang. Spray down langsung bebas langsung ada satu keluar. Albert terlalu offset. Masih berapa satu buah poin. Albert seperempat darah terakhir. Bakal coba dipasang. Albert masuk. Sevennya. Patroknya. Sakit banget Dan lihat pasnya terlalu sakit. Spray down dia cukup bebas. Dan oh my God. Tukang somai ketemu Burgot. Oh my God. Maksimum charge dengan kali 13 menumbangkan seorang Whisking di arah top lane. Apakah ini akan menjadi bencana untuk RRQ Hoshi? Karena 3 playernya sudah hilang, Bapak. Iya, kalau kita lihat replay banyak di sini fansnya benar-benar positioningnya bagus banget. Gak ada yang bisa nyentuh dia meskipun kayak Estelle bermasuk dengan blood nya. Tapi yang diincar itu bukan Caravan. Kalau diincar Caravan pun itu bakal jadi makanan buat fans gak sih? Transformation bisa dia spam. Dan bahkan aku bilang orang fans ini udah menang dari segi damage sih. Hah? Kalau masalah ini masih dikit. Dan kalau di arah late game, Albert bisa ke belakang cepat saja. 2 kali garuk aja. Itu bisa ngebangin seorang fan dengan cukup cepat. Kita boleh lihat itemnya Ko Julio dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, item. Best sama Ko Julio. Nah, Best. kalau Julio tuh ngomong gini, ya kita bakal kasih lihat item dia dulu ya, 3, 2, 1. Iya makanya. Oke kita lihat tuh. Fansnya langsung bikin pintar. Oke. Dia tahu dia bakal coba dihajar. Iya. Dan lihat dia bakal coba memasangkan keadaan. Pas berhasil mendapatkan 1 bom lumas tambahan untuk kali ini. LJ juga harus mundur. Lihat LJ terbakar api asmara. Memang gombalan maut dan tembakan maut dari seorang fans. Luar biasa sakit. Ditembak doang. Jadian kagak kali ini. Iya, tapi kali ini tidak sudah mulai dibuka mencicil ke area dari mid lane yang RRQ Hoshi. Ini agak sedikit sulit karena lihat perbedaan networknya Albert sama fans aja beda 2000. Ya, tapi lihat di sini Lordnya menuju ke arah ini Peter Turret. Oh, Coba itu ditemukan dengan bahaya sukses banget. fatalisnya. Ada retribusi juga dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Lordnya berhasil mendapatkan 1 no. Sedikit darah terakhir tapi LJ bakal menjaga di arah mid lane. Whiskey udah gak ada, beda garbolnya. Beda rantai ke arah belakang dan lihat One Last Hit dengan super minion 2 turret malah langsung diamankan oleh tim Aura Fire. Iya, dan langsung mengarah kali ini ke arah objektif dia di atas tapi Albert berhasil dari paling depan mau transformation dan bakal Keira yang terkena stun. Whiskey mulai masuk di last insanity kali bakal dibuka tapi lihat damage-nya. Feather and Strike dan lihat burung perinya mematok pala. Ditengok dari arah belakang. Pasnya tidak terjaga. Ditumbangkan. Lihat finish sekarang. Termaut kalian Oh, terakhir. lihat Albert Albertnya. satu di gawang terakhir. Mulai mengamu. Double kill. Lucky mau triple kill. Dan bakal didapatkan. Dan ternyata baru double kill. Oh, oh. Albert masih mau lebih. Pasang di garut. Oh. Triple kill. Lucky berbanyak. Akan Kelly bakal didapatkan oleh tim Aura Fire. Lihat di garut. Keras banget Kelly-nya. Itu udah kayak movie tapi Albert. Media. Anak Yoshi. Berhasil mendapatkan media. Dan menyelamatkan tim mereka dari kekalahan. Bahkan di wipe out dari oleh tim RRQ Hoshi kali ini Aura Fire. Mereka kehilangan momentum mereka. Mereka sampai membiarkan Albert ngedapetin maniak. Sampai kali ini kita lihat Aura Fire mereka Ya. sulit banget untuk untuk setidaknya menghentikan pergerakan dari Albert sendiri. Mereka mau one strike push, Oh, mereka ini mau bakal dapetin straight satu push buah sih. inhibitor. Setidaknya LJ bakal fokus ke arah belakang. Punch kalau terculik ini bahaya banget. Untungnya ada seorang Kyle. Setidaknya inhibitor didapatkan. Oh, Dan ini langsung sulit, nggak mundur. bisa, nggak Spray bisa. down dari seorang fan terlalu sakit. Dan blue buff yang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Dan ini bencana untuk Aura Fire. Dibalikan keadaannya. Oh my God, memecah. Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang dari Phantom sendiri udah diincar habis-habisan setelah Kyle tadi down, terus Phoenix-nya juga down. Akhirnya misalnya Keira dan juga seorang Ruby Kyle udah nggak seorang Pasha Phantom nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak mereka dia udah nggak punya resource skill juga. Albertnya udah terlalu free dan bahkan Albert masih dijagain sama LJ. Tadi Keiranya tebel banget sih. Keiranya bisa dibilang itu 1 lawan 3 jadi bisa nahan apalagi kalau ada cover dari Aura Fire. Ini bahaya banget sih tandanya.
dari para pemain tim Arakyoshi, mereka tidak boleh terlalu memperdulikan seorang Keira. Karena ketika mereka mencoba untuk mengeluarkan short skill mereka untuk seorang Iya. Keira, ini malah ngebuang lantaran di arah belakang. Ada satu buah pada yang pasif, mencoba dipasangkan tim fight-nya. Ingat, Fats sudah gak punya purify. LJ langsung ke arah belakang, LJ ngeker seorang Fats. Apapun yang terjadi, Fats bakal menjadi pilihan utama dari seorang LJ. Iya, Kira tahu dia tanky banget, dia punya regen yang cukup tebal juga, makanya dia berani untuk menjadi bisa dibilang inisiator dari Aura Fire. Dia berani loncat dengan Raging Sandstorm-nya ke arah member dari tim RQ Hoshi, dan itu yang dilakukan RQ Hoshi. Mereka benar-benar gak terlalu bisa dibilang apa ya, nanggepin Keiranya. Iya benar, emang itu yang harus dilakukan. Keiranya lihat tadi 3 lawan 1, Mak. Ya gimana ceritanya gitu ya, dia udah punya Oracle, dia punya Bloodlust juga, itu udah kayak nambah darahnya tuh cepet banget, tebel banget, dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai pop up, sudah mulai di enhance juga. Apakah akan didapatkan momentumnya oleh tim Archie karena sudah mulai dicolek-colek kali ini oleh Albert, dan apakah dia bisa soal Kara Lord dan LG bersama dengan Fit yang udah mulai menjaga, dan lihat S7 itu mulai bertemu dengan Phoenix kali ini. Phoenixnya bakal mundur, tapi lihat ternyata Albertnya gak akan terlalu memaksakan. Benar-benar decision makingnya baik sekali dari seorang Albert. Kalau seandainya memang Albert terlalu terlalu maksain, wow, masih dicicil tadi. Enggak. Ini Albert masuk langsung di komit sama Fatso. Iya, nggak bisa. Itu Langsung kayak di komit. cuma di bed doang. Iya, dan lihat ke arah top lane, Finn ngebuka map dari sisi rumput, tapi ini harusnya Ini Kyle. dari Aura Fire dia coba ngamanin dari sisi rumput tengah si sungai. Kenapa itu bebas banget visionnya untuk seorang Fatstrong ngebuka Feather Strike, dia bakal bisa ngejangkau lebih luas lagi dibandingkan dia harus berada di arah jungle. Dan Kyle udah terkena damage yang cukup lumayan sakit, terkena sorot tengah darah tanpa ada follow up dari, nah bener kan? Fatstrong pasti dari tengah, soalnya itu vision yang jelas banget dari rumput yang depan situ tuh yang ada R7 untuk mencoba ngeharas tim Arakyoshi kalau mereka maksa untuk ke arah Lord. Iya. Tapi kalau rumputnya nggak dijagain, kalau rumput jagain ya permisi dulu. Kalau nggak dikasih ya dia bakal antar. Bahaya malah itu. Siapa yang menang ya dia yang dapat rumput. Ini nggak berebut best bos. Iya, ini berebutnya udah rumput ya, tapi kali ini dari Albert tadi lebih mengamankan ke arah box terlebih dahulu. Lordnya juga belum dicicil, kemudian Kayaknya pas punya body miss ada kita lemparkan coba dipasang Donald Hawkins ada ultimate dari seorang Kyle. Dan dia harus mundur LG masih mencoba untuk mengeker Oh, seorang tapi lihat dia tuh. pengen attack. Kyle ke tengah darah, mau coba dipasang. Lihat Albert Finish ya. ke arah depan dan lihat Albert menuju ke arah seorang Fat. Fatsel langsung kabur. Aku Fats tuh masih punya Buribe. Sedangkan di arah top lane minion mencoba untuk mendorong inhibitor dari tim Aura Fire. iya langsung mengarah ke arah leg yang kedua dari tim RQ kali ini. Dan Albert benar-benar dia sabar banget, dia ngincer ke arah belakang. Kyle udah 2 kali aku ngeliat dari unoffended-nya gak terkena, dan dia sampai nge-combine dengan flickernya. Itu bakal reset lagi kali ini. Lihat kali LG, ini hah? bener kayaknya harusnya Fat sudah punya Blood Wings deh. Coba Harusnya ya. Ojul kita bakal coba cek dalam 3-2-1 sebelum team fight. Dan Albert udah punya Rose Gold Meteor, harusnya dia bakal lebih sustain lagi. Item build, Iya. 3, 2, 1, nah, Nah. lo ada. Tuh kan Blood Wings, wah Oh, sakit dia bikin banget Blood tuh pas. Wings. Damage-nya langsung pupak. Wah ini bakal bahaya banget sih. Dia bisa jual sepatu sih kalau nggak tahu, atau ini kan termasuk. Kita lihat ada sekarang belakang tapi Whisky masih punya satu bola sensitif untuk defensif. Whisky tidak berhasil di pick off oleh para pemain dari tim Aura Fire. Sedangkan di arah depan LJ mencoba mendapatkan seorang Phoenix tapi gak bakal mau. Ultimate gak berhasil mendapatkan dari seorang Kyle. Albert di garis depan masih sekarang Tribution. Bakal coba dipancung, ditumbuk palanya, bakal mundur kembali dan lihat Ararki Hoshi Wah, sama gila sih. sekali dalam menghadapi permainan dari tim Aura Fire. Mereka tidak mau tersetir, mereka tidak mau dipancing birahinya, mereka menunggu momentum. Iya, mereka juga takut sebenarnya dari Aura Fire bisa saja mengembalikan keadaan dengan cukup mudah. Dan 15.000 udah dikantongin sama seorang Fats, kali ini mulai mengejar dari sisi Albert sendiri. Wow, ini permainan yang baik banget dari RRQ sih. Apalagi LJ, selalu berani paling depan, mencoba untuk mengharus semua damage yang keluar dari tim Aura Fire. Tapi LJ, kalian cuma punya Albert juga udah gak punya sepatu. anti Quiras dan juga Athena Active. Mungkin dia bisa bikin ke arah Pulse ya. Dan kita lihat Nanti sabar banget sih Ji, ini sabar banget sih. enggak, Mereka dia berdua nih, dua-duanya sabar-sabar banget. Dari tim Aura sabar, Ararki Hoshi sabar, dan dia udah punya mortality, dia nggak terlalu terburu-buru. Keira bakal coba dicicil, gak ada ultimate, ini bakal bisa dipasang di fight. Ini bakal bisa dipasang di ini fight. sebenarnya bisa banget sih kalau dari Athena Active. Kayak ini Fats bahaya banget sih. Fats harus mundur. Lihat R7 bakal coba di spray down kali ini oleh seorang Fats, dipukul mundur dari sisi lain. Kyle di arah top lane. Kayaknya masih di atas Ji. Kyle ini dari tadi memang selalu jauh dari game pertama. Kyle memang tipikal hero nge-push kayaknya ya, tipikal
side lane yang nge-push sih. Iya, Jadi kayak nggak terlalu, Uranus Esme gitu yes, ya. beda banget sama dari Keira mungkin ke arah team fight-nya. Makanya kita bisa bilang dari sisi Aura Fire di game pertama, Kyle-nya bagus banget dalam melakukan push. Tapi di game kedua karena dikarahin saja, Keira udah punya badai pasir. Keira harus mundur, lihat dari Whisking terlalu sakit. Gila, terlalu Keira banget nggak Whisking kemana-mana. Seperempat darah terakhir, coba di pasar. Raja Centrum telah Lagi dikeluarkan gitu. lagi dan lagi. Itu disengaja dipaksa buang sih sama Whisking. Dibuang mau nggak mau. Dan mereka bakal ketika dibuang, di Blue Buff bakal dipaksa tim fight, setidaknya Keira nggak punya ultimate. Tapi Iya. Fan sudah berada di garis di sana, langsung ada Benestrek memukul mundur para pemain dari tim Araki Hoshi. Araki Hoshi tetap masih mau ngotot. LG langsung LG, ya. flanking ke arah belakang dan berhasil diamankan oleh Fan. Kali ini Fan punya Blue Buff yang tidak berhasil diamankan oleh seorang Albert, sedangkan Whiskey masih damai tentram di arah bottom lane. Injul, kali ini bakal coba dipukul mundur. Masih ada Fan Strong. Whiskey masih mencoba untuk memaksa pergerakan, tapi Ben udah bakal membantu. Oh my god, Tipis banget. saja habis aura-auranya mengenai burung dari seorang Fan Strong. Ini udah punya Divine Glaive, berarti Magic Penetration dari tim Aura Fire bakalan lebih sakit lagi kali ini. Yes, ya bisa dilihat dengan adanya Blood Wings tadi yang dimiliki dari ini full magic ya. Iya, Magic Damage. Kalau Jadi nggak ada Blue Buff dia bakal kerugian banget. Tapi kalau aku pribadi ya, setidaknya mendingan dibikin hybrid gak? aku enggak. Ah, ya, oke. Aku tetap full magic. Oke. Karena walaupun gini Cimo, dia mainin skill straw shot-nya. Ah, straw shot? Iya, shot itu Oh. nambah lagi energinya. Dan dia kan Dasnya. Iya dia, aku Ah. bilang straw shot-nya Ah, ya ya kan. udah, Terus oke. kalau dia pakai batu udang, itu bagus banget karena kalian bakal dipasang kali ini Whiskey. Masih ada langsung tadi untuk ke arah belakang bakal coba dipasangkan ke atas. Dua. Ini minion dari seorang Whiskey, dia mau tukar relasi sanitinya dengan minion yang dia habiskan. Iya, setidaknya dia bener-bener jagain minionnya nggak sampai setengah jalan. Karena Udah pakai defense glaive. Duel of Dragon dari seorang LJ karena seorang Keira. Gak ada Duel of Dragon kali ini LJ. Apakah itu adalah keputusan yang baik? Kita nggak tahu karena Aura Fire harusnya udah tahu gak ada Duel of Dragon. Dan mereka bakal bisa maksa team fight. Dan ingat, seorang LJ gak bakal kuat nahan damage dari seorang Kimi. Kenapa? Kimi udah menjadi defense glaive. Bakal coba dipaksa R7 seperempat darah sudah hilang. Kali ini Wah, udah mereka nahan benar-benar berbahaya. mereka nahan cukup lama banget ya kali ini. Di lot yang kedua masih coba untuk menahan pergerakan dari kedua tim. Dan bahkan lihat kita banyak banget ngeliat tarik ulur dari Aura Fire dan juga dari RQ Hoshi. Benar-benar mencari momentum yang cepat kali LJ. Langsung lagi-lagi di Wild Dragon tapi belum ada follow dari tim RQ. Sepertinya hanya untuk mengecek aja pergerakan dari Aura Fire. Gimana Lihat lokasi Keira di dari arah Aura Fire. sana. Belum ada. Kalau one by one situation dengan seorang Albert. Bakal coba ditembak. Oh, Masih ada sakit quick set. banget sih. Bakal coba mundur lagi. Punch kalau kamu punya blue buff. Ingat, di bahaya banget. Berhasil diamankan oleh seorang Albert. Bakal sedikit energi yang dikeluarkan. Terlalu banyak malah. Dan seorang LJ yang punya Way of Dragon. Mereka masih sabar menunggu momentum mereka. Ini harusnya menjadi momentum mereka sih. Tapi kali ini dia kalah dari segi Wah. push lane. Iya, Dan- ini lagi kalau pas anti-fight mereka bakal out number one sih. Mereka Yes. kurang orang juga 4 versus 5. Tapi ada untungnya mereka pakai Alice. Dia bisa masuk ke dive ke dalam dan Alice bakal sustain dengan ada Winter Punch. Setidaknya Whiskey bakal ngamanin posisi darah banget. Oh, tapi lihat Purify dari keluarkan. Fanstrong bakal coba ditumbuk malah dari seorang Finn. Udah gak ada Purify dari seorang Fanstrong. Dan ini berbahaya untuk para pemain dari tim Aura Fire. Bakal coba dipasangkan. Fanstrong lebih memilih untuk recall terlebih dahulu dan Albert bakal coba ke arah long terlebih dahulu kan? Enggak, dia harusnya clear ini di arah top lane dulu. Iya, dia masih coba bersabar Top lane juga dulu sih. harusnya. Tuh kan bener ada S7. Karena kalau enggak dia bakal kayak di sini kan. Ini sebenarnya lebih ke arah coba bait ke Lord gak sih? Mau nggak mau. Iya, Tapi maksudnya kayak bener-bener coba dicolek juga Lordnya. Jangan sampai dikomit. Nah ini ya maksudnya aku kayak Alki Hoshi mereka setidaknya harus lakukan ini inisiatif. pinter banget. Coba bait aja, kasih Aura Fire bener-bener munculin atau setidaknya memaksa dari tim Aura untuk ngeluarin Tapi kualitas pinnya skill. ditumpahkan. Whiskey darah mata juga kehilangan mortality-nya. Dan ini bencana untuk Araki Hoshi. Oh Albert my setengah God. darah. Whiskey masih bisa cover dengan langsung saat ini karena Whiskey juga kalau down. Ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa. R7 mau coba untuk memaksakan keadaan. Ternyata R7 tidak terlalu kuat. Bakal coba dipasang dengan bloodhound-nya. Masih bertahan R7 di arah belakang. Dan R7 still survive. Iya, dan masih bertahan kali ini dengan 4 member saja RQ Hoshi. Rugi banget, Mereka banget, Vin. kehilangan momentum sih, kayak Vinny yang ke pick off dan bahkan dari Aura Fire mereka coba untuk nge-push setidaknya kali ini dari LJ sendiri langsung The Wave Dragon ke arah seorang Kael dan Albert yang mulai datang dengan low transformation Kaelnya langsung ngomongin kita nggak mengenai siapapun dan bahkan dia di arah belakang R7 yang menggunakan survive. Immortality dan Punch-nya hilang. Oh my god,
mereka Langsung pakai nggak Sky Guardian. mereka nggak boleh biarin Phoenix pulang sih. Ini bakal coba ditahan sama Enggak, Whiskey dia dan bakal juga ditembak. Ini sama LG nih. LG pakai Sky Guardian nih. enggak, Lihat nih, enggak. bakal coba diantar Enggak. dari Rico. Tas. Kita lihat Raja Oh my dari God, segala Araki raja. Hoshi. Bangkit dari keterpurukannya. Rex Regum Keon Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan. Dan lihat Wow. wajah mereka, senyum mereka luar biasa. Dan ini bencana untuk Aura Faira. Tidak bisa berhasil Oh my mendapatkan God. poin tambahan. RRQ Hoshi bermain dengan sangat amat sabar, nungguin momentum. Meskipun kayak mereka sempat kehilangan 2 member, tapi itu gak bikin mental mereka down. Mereka benar-benar langsung muter otak lagi apa yang harus mereka lakuin. Dan akhirnya, sembari mereka menunggu Finn respawn, mereka bisa menumbangkan bahkan 4 member dari tim Aura. Raja Wow. dari segala raja yang kemarin tertunduk lemas, kali ini sudah mulai mengangkat palanya dan mereka sudah bakal mulai bangkit. Dan tentunya masih ada week selanjutnya yang dimana RRQ Hoshi tidak boleh senang dulu. Posisi mereka belum aman. Betul, tidak boleh puas terlebih dahulu karena dari tim RQ Hoshi bisa dibilang mereka melawan Aura aja yang berada di posisi ke-7 itu juga cukup keras ya. Keras banget. Keras banget.